penjajahan atau penolakan atau ya perbudakan terhadap perempuan tuh sebenarnya sudah terjadi sejak di dalam rahim. Semua perempuan dimanapun saya terlalu percaya kamu semua di sana dalam keadaan yang sehat, semangat. Saya percaya kamu semua dalam keadaan yang jadi selama ini tuh banyak bicara tentang perempuan. Kadang tuh perempuan ini protes karena semacam kita ini dipandang seperti perempuan yang lemah. Terus kita ini selalu berada di posisi, jika dihitung ya selalu di posisi nomor 2. Lahir anak berarti kita tidak dihitung. Jadi banyak sekali persoalannya dengan perempuan. Jadi baik itu di budaya, bahkan kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, perempuan tuh kadang diterima dan dianggap yang paling lemah. Dan memang kita juga selalu bicara hal itu. Nah, orang semuanya, lebih khusus untuk perempuan Papua, tong di Papua ini juga merasa macam di nomor 2 kan juga ya di dalam kebudayaan sendiri, karena sistem garis keturunan yang dihitung di Papua itu sistem patriarki. Artinya bahwa garis keturunan itu diperhitungkan ya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Jadi pada pembayaran mas kawin, laki-laki berhak mengambil perempuan dan dia berhak untuk membayar mas kawin. Karena ketika dorang sudah menikah, punya anak, nanti anak-anak ini pakai marga, bukan marga mama ya, pakai marga bapak. Itu kemudian berkelanjutan terus menerus, dan itu sudah jadi budaya di Papua. Jadi saya mau bilang di sini tuh mungkin video ini sebagai video ajakan saja untuk tong perempuan ya secara umum, tapi juga perempuan Papua yang mungkin selama ini macam merasa tidak ada keperpihakan ya, tidak ada macam kita rasa macam kita mau bicara tapi dong tidak pernah dengar ketong suara, kita mau cerita tapi macam terada yang dengar dong punya cerita itu, dong mau curhat tapi macam terada orang yang mau dengar kita punya ungkapan hati itu dan segala macamnya. Nah, tapi memang saya juga berpikir bahwa orang perempuan tuh selalu jadi korban dalam segala hal, mulai dari sistem budaya sendiri yang memposisikan perempuan tuh ya ada di posisi kedua tadi, kemudian memperhitungkan garis keturunan laki-laki. Jadi secara kebudayaan juga macam kita diperbudakan begitu ya. Karena lebih baik ya, macam contoh kasus kalau orang perempuan tuh macam dibilang sudah macam kalau perempuan lahir itu sudah terapa-apa gitu. Tapi kalau laki-laki pasti kalau laki-laki yang lahir tuh disambut dengan luar biasa, diheboh-hebohkan dan sebagainya. Itu juga saya pikir sudah merupakan penjajahan tuh terjadi sejak mama itu mengandung terus pergi ke dokter atau dia dikasih tahu jenis kelamin. Jadi waktu tanya mama kok periksa ke dokter terus jenis kelamin apa, kalau dibilang perempuan itu macam tidak heboh, tapi bilang anak laki-laki ini baru hebat, anak jagoan, anak hebat. Nah itu jadi secara tidak langsung penjajahan tuh sudah terjadi sejak perempuan tuh ada di dalam rahim. Kadang juga kalau tahu kalau itu anak perempuan tuh langsung ada penolakan, macam tidak diterima. Itu sudah memang penjajahan atau penolakan atau ya perbudakan terhadap perempuan tuh sebenarnya sudah terjadi sejak di dalam rahim. Teman-teman semua jangan takut, jangan takut karena tidak semua laki-laki seperti itu. Tidak kebanyakan laki-laki yang menganggap perempuan tuh hadir hanya untuk melahirkan anak. Perempuan tuh hadir itu hanya untuk melayani suami dan anak-anak. Dia berada di dapur saja, dia ada di rumah saja, walaupun sudah bekerja tapi masih tetap dianggap nomor 2.
Nah, jadi kita terasa takut karena ada satu gembala yang memang dia peduli sekali dengan orang. Dia mungkin mengerti orang perempuan. Dia lihat perempuan tuh unik, atau dia lihat perempuan tuh sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Bapak Gembala ini dia ada tulis buku buat orang. Luar biasa, dia pun judul tuh sangat ekstrim sekali. Macam dia sudutkan kaum laki-laki yang selama ini anggap kita tak ada apa-apa, yang anggap kita ini nomor 2, yang anggap kita ini kaum yang lemah. Tapi Bapak Gembala ini dia punya cara pandang tuh lain sekali. Nah ini dia, ini judul buku itu tentang perempuan bukan budak laki-laki. Waduh, luar biasa ini. Jadi waktu pastilah laki-laki dong kalau lihat buku ini dan dia judul pasti dorang macam rasa terancam kah, atau rasa tersudutkan kah, atau rasa macam apalah. Tapi it's okay. Ini kan kajian secara ilmiah mungkin toh dari penulis juga. Ini penulis ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Penulis ini dia sudah tulis buku banyak. Terus dia ini penulis yang radikal juga. Gembala yang saya bilang dia tidak takut bicara sesuatu yang benar. Jadi saya pikir dia memang sudah lihat budaya, dia lihat kebiasaan di masyarakat, penerimaan tidak ada perempuan di masyarakat umum. Pasti dilihat semua, apalagi budaya Papua yang kental tentang perempuan. Luar biasa, seorang gembala, seorang doktor ya. Bapak Yoman, ya, Bapak Pendeta Sokrates Yoman, beliau menulis ini berdasarkan sudut pandang. Saya sendiri belum baca buku ini, ya juga belum tahu dia punya isi. Tapi dari judulnya, Tom sudah tahu macam 80% atau 90%, bahkan mungkin 100% kah berpihak sekali sama perempuan. Ada dengar apa yang jadi keluhan kita selama ini. Jadi sama ajak orang semua perempuan dimanapun, mari kamu datang, anggap ini kamu punya acara. Ini kan dia sedang angkat kalian, dia sedang bilang kalian tuh hebat dan luar biasa lewat buku ini. Jadi kamu datang yang kamu punya jati diri. Kalau ada baju adat begitu kamu pakai baru datang. Dia tempat itu ini ada undangan nih. Oleh Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waina jam 9 pagi. Jadi kamu datang semua yang sudah bersuami, izin sama suami atau ajak di kampus suami itu lagi datang sama-sama. Yang masih pacaran-pacaran, mari aja pacar baru datang sama-sama dengar apa yang Bapak Gembala ini maksud dengan judul ini. Tong dengar sama-sama supaya mungkin kalau ada ajakan untuk saling hargai antara perempuan, nilai perempuan seperti apa menurut pandangan Bapak Gembala, perempuan tuh ada di posisi mana di kehidupan ini, perempuan tuh harus dianggap seperti apa, pasti Bapak Gembala sudah jelaskan. Jadi langsung saja tong dengar dipu isi pikiran, isi hati, dia punya intelektual yang dituangkan dalam buku dengan judul Perempuan Bukan Budak Laki-laki. Ini tong langsung dengar sama-sama. Sipe nanti dia pembicara juga tuh orang-orang hebat juga. Terus dia tamu yang hadir juga tuh orang-orang hebat semua. Dan kamu semua termasuk saya dengan kamu yang nanti datang tuh semua orang-orang hebat. Jadi sipe datang sama-sama. Terus tong dengar sama-sama apa maksud dari buku Perempuan Bukan Budak Laki-laki. Sipe pasti seru. Ayo datang sama-sama, duduk dan dengar. Setelah peluncuran buku pasti akan dijual belikan, bahkan dia akan tersebar secara luas. Karena itu teman-teman jangan lupa untuk beli bukunya, baca, terus diskusikan di komunitas-komunitas, di asrama-asrama, di komunitas perempuan dimanapun, bahkan di komunitas-komunitas laki-laki. Buku ini mungkin bisa jadi referensi agar supaya yang dong bilang emansipasi perempuan, terus dong bilang menghargai perempuan dan segala macamnya tuh bisa terwujud, dan nilai perempuan sebagai penolong itu
ada pada depo real dan posisinya. Mungkin saya pikir begitu. Saya ajak orang semua datang rame-rame. Shalom, tong perempuan hebat. Perempuan di satu dunia ini Tuhan ciptakan tuh perempuan kuat, perempuan hebat. Karena perempuan tuh bukan diciptakan dari debu tanah. Perempuan tuh diciptakan dari tulang, torang kuat, tong pasti bisa. Sip, Tuhan berkati tong semua perempuan dimanapun.